biasanya kesalahan-kesalahan pentester pemula itu ada di missing findings. Jadi banyaklah mungkin yang kelewat temuan-temuannya. Dan itu fatal untuk kredibilitas perusahaan tempat dia bekerja. 3 aspek yang biasanya kena adalah memang dia belum tahu. Betul. Yang kedua memang kurang teliti. Yang ketiga mungkin memang dia belum ngecek. Segala yang dipelajari di waktu kita CTF itu sengaja dibuat rentan. Iya. Bukan real case-nya seperti itu. Jadi masih berbeda. Jadi jangan stop, betul kata Hanif tadi, jangan berhenti belajar. Jangan pernah merasa bahwa oke, ini udah cukup, gue udah jago, mesin ini gue udah tuntas. Jangan seperti itu. POC itu bener-bener detail, kayak step by step dari menemukan langkah itu ya. Betul. Tapi jangan terlalu jauh juga, karena ada juga yang pernah gue lihat tuh POC-nya. Jadi kita login dulu, terus habis itu setelah kita login kita ke menu ini. Nggak usah, kita langsung ke endpoint terdampaknya aja. POC-nya tuh seefisien mungkin. Contoh kayak. Tapi detail. Jadi nama gue Hanif Fahru Reza. Jadi gue pendidikan gue dari kuliah di jurusan sistem informasi ya, di BINUS daerah Jakarta. Sana ada BINUS. Sekitarnya. Oke. Banyak duit ya. Kita udah bahas Bitcoin aja, harga price action Bitcoin hari ini. Gak, gue sesultan itu ya, gue enggak. Dia ini bukan ternyata sih. Memang dulu satu bootcamp. Jadi sebetulnya dia juga peserta bootcamp yang sekarang dapat kesempatan kerja di sini. Ya, nah, selama kerja di sini, tolong ceritain yang baik-baiknya aja. Sama bootcamp atau sama di sini maksudnya? Boleh, bootcamp boleh, selama kerja di sini boleh. Sebelumnya kan kita untuk kenal si cybersecurity ini kan pasti awal-awalnya kita dari ranah bug bounty dulu ya. Sebelum itu deh, gue mau tarik ke belakang dulu karena kenal cybersecurity itu juga dari internet, baca-baca. Salah satunya dari ini ya, YouTube Pak Ono ya pasti ya salah satunya. Pak Ono. Jadi itu terus belajar teknik hacking, terus yaudah terjun coba-cobain ke bug bounty kecil-kecil walaupun belum pernah dapat bounty ya. Tapi ya udah buat belajar sih, buat hands on praktek ya. Oke, nah terus sampai akhirnya adalah tuh kesempatan ikut bootcamp Cyberwolves dari Hacktrace. Oke, materi kita hari ini adalah jadi kita bisa mulai ya. Rookie mistakes in penetration testing. Jadi buat teman-teman yang baru terjun di dunia cybersecurity, especially as penetration tester ya. Jadi terutama mungkin kalau nggak langsung ke penetration tester, mungkin belum ada juga yang di bug bounty mirip-mirip ya, bug hunter ya. Jadi mungkin kurang lebih ini juga bisa diterapkan nanti kalau misalnya jadi seorang pen tester. Nah ini juga bisa jadi. Ada yang nanya nih bang, artinya tuh apa bang rookie mistake tuh? Rookie itu kurang lebih pemula ya, bisa juga masih pemula. Jadi kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh penetration tester pemula. Nah, di sini bisa dilihat beginner pen tester ya. Dalam melakukan aktivitas kegiatan penetration testing. Oke. Jadi di sini kita jelasin dulu secara deskriptifnya ya. Penetration testing itu adalah, mungkin kita bisa baca di sini, an authorized simulated cyber attack designed to identify vulnerabilities in a computer system or network. Jadi di sini bisa kita lihat sebuah simulasi cyber attack yang mungkin kita bisa baca di depannya ada authorized atau izin ya, atau resmi, yang sengaja dibuat untuk mengidentifikasi kerentanan atau kelemahan dalam sebuah sistem komputer atau network. Jadi tugasnya di sini dia memang diberi berizin, harus authorized. Karena kalau enggak, di situ ada hukum yang diikat dengan kontrak ya, hukum. Kita ada tanda tangan. Jadi intinya kita berurusan dengan hukum lah kalau kita masuk ke sistem orang lain tanpa izin pasti ya. Oke. Next kita di sini kita bisa lihat work as a penetration tester. Jadi seorang yang melakukan penetration testing adalah penetration tester atau pen tester ya. Apakah itu penetration tester? Penetration tester itu adalah seorang cybersecurity profesional yang mensimulasikan serangan cyber yang berizin, sekali lagi authorized, pada sistem, network, atau aplikasi untuk menemukan kerentanan keamanan
sebelum malicious hacker do, sebelum ditemukan oleh bad hackernya ya, sebelum diutak-atik sama bad actor. Jadi kita temukan duluan gitu, kita uji dulu gitu. Apa aja sih yang kira-kira poin-poin yang dilakukan? Their job is to identify weaknesses through testing techniques, manual or automated. Jadi kita mengidentifikasi dulu kerentanan atau kelemahan melalui beberapa teknik ya, salah satunya maupun manual ataupun secara automate ya, atau dengan tools gitu kurang lebih ya. Terus yang kedua di sini ada exploit vulnerabilities ethically to understand the real impact. Kita melakukan eksploitasi kerentanan secara etik ya, sekali lagi tadi dengan izin ya, dengan etik, untuk mengetahui ini kelemahannya ini bisa impact sampai mana gitu, bisa dampaknya apa gitu dari yang akan berdampak apa pada sistem kita atau sistem klien mungkin gitu ya. Yang terakhir di sini dari report findings with recommendation for fixing security gaps. Di sini setelah kita lakukan pengujian, pasti kita lakukan juga dokumentasi atau report ya, apa saja yang telah kita lakukan, temuan apa saja yang kita dapatkan, dan kemudian kita berikan pula rekomendasi untuk nantinya mereka atau divisi developernya lah kurang lebih gitu untuk memperbaiki itu. Jadi kurang lebih itu yang dilakukan seorang penetration tester secara ininya ya, garis besarnya ya. Nah, sekarang kan kita pengen bahas kesalahan-kesalahannya. Apa aja tuh contohnya? Kesalahan dari ini ya, pentester ya. Oke, next slide. Pentester pemula. Kita lanjut ya. Nah, ini buat temuan pertama ya. Ini adalah missing findings. Jadi miss findings itu paling sering terjadi. Jangan sampai sih. Oke. Jangan sampai ya. Jadi ini namanya kita masih baru, pasti adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak kita inginkan ya. Jadi kurang lebih di sini ada lack of knowledge, atau dia memang nggak tahu gitu temuan itu ada, atau mungkin dia nggak tahu cara eksploitasinya untuk dapat temuan itu. Jadi alasan pertama tuh memang karena dia belum tahu aja. Iya, dia mungkin makanya miss. Iya. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus yang kedua kita di sini ada lack of attention to detail. Jadi mungkin kita dapat bisa exploit suatu kerentanan gitu, tapi pas kita coba cuman satu ini aja ya, skenario. Habis itu udah namanya dipikir nggak dapet ya mungkin ya. Berarti itu jatuhnya kayak kurang teliti lah. Iya. Kayak misalnya payload XSS biasa tempel ke website, nggak ada trigger alert bang. Terus udah aman saja, dia udah langsung. Padahal bisa jadi kalau bisa diakalin kayak pakai misalnya payload lain. Iya, pakai payload yang atau lain. mungkin bisa di encode, atau mungkin diberikan lebih kreatif lagi harus ya, crafting payloadnya itu. Okay. Harus lebih ini lagi. Dan terakhir juga kayak gue pernah nemu tuh waktu itu. Jadi dia XSS biasa tuh nggak bisa, nggak kayak eksekusi. Mau apapun jenisnya, mau di trigger ataupun mau alert doang ataupun mau steal cookie. Tapi waktu di bagian inspect elemen tuh, gue lihat kan ternyata di kolom itu kalau kita tambahin hashtag di depannya, jadi kayak seluruh yang di belakangnya tuh udah dianggap komen gitu. Jadi dia payloadnya tereksekusi malah gara-gara gitu. Jadi gue lihat juga artikel di Medium tuh kan, ternyata bisa ya. Iya, bisa aja itu. Jadi ya harus pintar-pintar kreatif sekali lagi sih. Iya, oke. Itu apa tuh? Saran nomor 3 tuh? Kenapa alasan nomor 3? Nomor 3 itu not checked yet. Kita di scope kita itu ada fitur yang ternyata belum kita cek gitu, kita nggak jelajahi fitur itu, endpoint itu nggak kita sentuh. Jadi misalnya di suatu menu ada sub menu yang mungkin kita nggak belum ke situ gitu. Either itu kita lupa atau kita kurang teliti juga intinya. Jadi ya nggak kesentuh, padahal endpoint itu kita nggak, ternyata di dalamnya pas dicek entah sama orang lain dapat temuan yang bahaya kayak gitu kan. Jadi berarti misalnya kayak dari 10 menu nih, 10 fitur yang diperiksa tuh cuma 7, berarti 3 yang lainnya udah berarti bisa ada miss karena memang dia belum pernah ngecek itu. Iya. Oh, oke. Kurang lebih. Jadi buat ngerangkum aja nih, berarti kesalahan pemula yang pertama itu miss findings ya. Jadi ada tiga alasan utama. Bisa jadi karena dia memang belum tahu, bukan berarti bodoh, tapi memang bukan berarti dia mungkin belum belajar aja. Jam terbang dibutuhkan juga di sini. Mungkin dia memang belum tahu aja, tapi setelah tahu kan beda cerita. Alasan kedua mungkin karena kurang teliti, gara-gara
terlalu cepat berasumsi kayak udahlah nggak rentan kok, aku udah gini aman. Terus yang ketiga memang dia belum ngecek, memang dia belum pentas menu itu. Ada kondisi-kondisi ini yang ini yang terjadi lah gitu. Ini yang terjadi. Oke. Kondisi-kondisi ini bisa terjadi gitu kurang lebih. Apalagi nih Bang, kesalahan-kesalahan pemula nih yang biasanya terjadi. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, spending too much on a single bug. Wah, ini relate lagi. Jadi kita ketika dapat suatu bug, udah kita korek-korek di situ aja lama gitu. Kita ngerasa apa ya, mungkin SQL contoh ya. Oke, injection, mungkin kita kasih kutip aja error nih. Tapi karena mungkin untuk eksploitasi lebih lanjutnya kita masih penasaran, kita di situ-situ aja gitu. Mungkin kita bisa cari dulu, atau mungkin kalau misalnya kita udah errornya nggak ada, setelah error kita mau lanjutnya, misalnya apa, kita mau nggak ekstrak apa itu biasanya tuh mau coba pakai union, misalnya union select kayak gitu, itu nggak dapet. Mungkin ya udah kita coba pakai yang lain. Tapi kalau di situ udah menguras udah menghabiskan waktu sekian lama gitu, itu juga perlu dipikirkan gitu kan. Mungkin itu kita bisa kita tahan dulu, kita hold dulu sebentar, terus kita coba cari kerentan yang lain gitu. Jadi merata gitu kurang lebih sih. Karena bedanya kita pentester dengan security researcher, biasanya pentester itu kan kita dibatasi oleh main days. Betul. Dan scope. Pentester tuh dibatasinya di situ. Main days mungkin ada yang bahasanya beda kali di luar. Main days tuh kurang lebih kayak deadline. Deadline kerjanya gitu. Jadi kadang kita dapat scope di fitur ini doang. Jadi cuman fitur itu aja yang boleh dites. Terus main days-nya cuman anggaplah 5 hari. Jadi dari 5 hari itu kalau kita ngabisin 2 hari cuma untuk satu SQL injection doang, akan ada banyak menu yang kelewat, yang belum sempat dites. Dan efeknya itu kalau misalnya main days udah atau deadline-nya udah deket, ya udah buru-buru keteteran, udah nggak betul keteteran. Kan kalau kita lihat WSTG checklist aja tuh banyak ya, ada puluhan, ratus, 100 sekian lah. Ada banyak, dan itu rata-rata harus dicek semua, tergantung scope-nya apa. Belum lagi kita masuk di luar itu deh, kayak misalnya temuan-temuan yang mungkin ada bisnis logic, itu kan nggak bisa kita buang waktu di satu scope doang. Mungkin jalan keluarnya adalah kalau kita dapatin misalnya satu bug, udah kita catat dulu di endpoint itu. Seterusnya, kalau mau memang ngabisin waktu di situ, kita cari di endpoint lain. Karena satu endpoint doang nggak menentukan itu aman. Karena toh nanti dalam report kita, klien akan perbaiki satu endpoint itu doang. Padahal sebetulnya ada 7 endpoint lain yang kena juga, siapa tahu. Jadi kesalahannya mungkin di situ ya. Cuma nulis satu endpoint doang, di satu titik, yang lain-lainnya nggak dicek. Jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri, checklist itu ada banyak di WSTG. Satu checklist itu, misalnya anggaplah XSS, itu kita harus cek di semua endpoint yang jadi scope kita. Betul. Gitu. Oke, lanjut Bang. Apalagi nih biasanya kesalahan-kesalahan tambahan lagi, kita lihat ketelitian itu salah satu hal nomor 1 untuk jadi seorang pentester sih. Betul. Oke, kita lanjut. Not knowing your tools. Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, penguasaan tools ya. Perlunya kita juga paham cara kerja tools itu gimana, nggak asal-asal tembak aja, nggak asal pakai scan atau mungkin asal gimana, juga perlu ya. Mungkin ada beberapa tools kayak misalnya yang jadi sobat kita, jadi sahabat kita bahas, salah satunya Burp Suite. Si Burp Suite ini kan amat sangat banyak fiturnya. Dan juga dia mempunyai extensions ya, third party ya gitu ya, kurang lebih extensions gitu ya. Mungkin bisa aja dia contohnya misalnya kayak di seorang pentester yang dia belum menguasai toolsnya, kayak dia belum tahu cara pakai salah satu extension dari Burp, namanya itu kalau ada yang tahu Authorize ya. Nah itu dia untuk mendetek ini ya, IDOR biasanya. Nah itu dia mungkin belum bisa memanfaatkannya dengan benar, dengan baik gitu. Jadi sebetulnya ada satu extension itu namanya Authorize. Authorize itu dia bisa kita pakai untuk ngedeteksi IDOR ataupun mungkin celah-celah lain yang merusak autentikasi, kayak misalnya broken access control juga bisa lewat situ. Betul. Cara kerja IDOR itu kita harus punya cookie atau authorization, terserah itu mungkin websitenya pakai token, kita copy. Dan harusnya pasti kalian butuh dua role, satu role yang lebih tinggi, satu role yang lebih rendah. Role yang lebih rendah itu disimpan cookie-nya atau tokennya itu ke
mesin authorize-nya, ke third party authorize-nya itu, ke extension-nya. Nah, di situ nanti bisa dipakai untuk lu klik-klik di menu-menu yang ada di akun admin. Nanti kelihatan tuh dari hasilnya, apakah si cookie milik si user yang lebih rendah ini bisa ngakses itu, apakah diperbolehkan. Itu lebih mempercepat ketimbang kita karena nge-test endpoint-nya ada banyak keuntungan itu. Terus kalau misalnya kayak di Burpsuite ya, itu kan kalau misalnya di intruder, itu kalau misalnya kita nggak selesai nih di hari pertama, kita mau lanjut besok. Nah, waktu kita intruder ataupun kita pakai fiturnya untuk nge-brute force, itu kan bisa sebetulnya di setting tuh kita simpan save to project. Save, ya. Jadi dia muncul di dashboard si Burpsuite. Jadi kalau senior nanya, yang ini udah pernah dites belum? Ya setidaknya kita bisa kasih historinya. Karena kalau kalian close Burpsuite, di bagian intruder itu kehapus semua yang pernah kalian buat. Kecuali di repeater akan terus ada. Betul. Atau mungkin waktu kita scan inserted point, jadi kita pengen scan parameter tertentu, value-nya doang yang mau kita scan. Itu kan sebetulnya di bagian dashboard dia muncul nanti, dashboard si Burpsuite, itu kita bisa kasih nama berdasarkan nama parameternya. Iya. Contoh parameter password, kita scan value passwordnya, misal kita masukin random aja, nanti kan kita bisa kasih nama. Jadi setidaknya kalau senior nanya, yang ini udah pernah di-scan belum? Yang ini udah pernah dites belum? Untuk menandakan aja gitu, karena ini udah pernah di-scan, udah pernah disentuh lah gitu, nggak miss gitu. Kan kalau ditanya, apa yang ini miss nih? Ya lu kelewat apa? Lu nggak ngecek ini ya? Lu ngecek itu ya? Kita ada bukti gitu, bahwa kita pernah ngecek itu. Oke, berarti not knowing your tools itu sebetulnya simple. Memang mungkin kurang penguasaan toolsnya aja atau sih mungkin kita. cuman perlu dikasih tahu aja. Itu bukan jadi kendala besar lah. Tapi biasanya junior ada yang kena di situ. Iya. Oke, Itu bisa lanjut ya. bisa. Relying too heavily on automation without validation. Nah, jadi ini kita bergantung sama tools lagi ya. Jadi bergantung sama tools. Misalnya, kenapa gitu? Jadi kurang lebih terlalu bergantung sama tools ya, automation. Mungkin dalam contoh, kenapa gitu kita nggak boleh gitu sebaiknya. Menggunakan tools oke gitu. Tapi terlalu bergantung juga nggak baik ya, karena tools itu juga dapat berpotensi menyebabkan adanya false positive, yang dimana mungkin dia ngasih warning ini kerentanan, ternyata pas kita validasi ulang, kita cek secara manual, ternyata enggak ini bukan kerentanan kayak gitu, dan perlu kita validasi lagi. Dan juga ada salah satunya yang kita sebutin tadi, kerentanan yang nggak bisa disentuh sama automation ini atau tools ini. Salah satu contoh kayak business logic, di mana kita business logic ya kita nge-break atau nge-bypass flow asli dari sistemnya itu kan. Nah itu hanya kita manusia yang bisa mikir gitu, ini dari nge-breaknya kayak gimana gitu, nge-bypass flow asli dari sistem tuh gimana. Dan gitu. itu bagian dari kreativitas pentesternya juga kan. Iya betul. Kayak misalnya sesimpel ada fitur untuk transfer nih, misal transaksi. Coba kita masukin minus gitu. Kita lihat respon si aplikasinya ngerespon gimana. Itu kan si tool scanner tuh nggak bisa secara otomatis ngelakuin itu. Iya. Dia belum ada. Ya, jadi ya gunakanlah tools secukupnya dan tetap harus validasi lagi gitu sih. Oke, berarti itu aja kalau pengen yang namanya automation. Rata-rata pemula pasti gua nggak ngerti nih, masih belum ngerti nih. SQL injection manual capek bang, mending langsung SQL map gas gitu. Padahal sebetulnya SQL Map tuh kalian kan bisa sambungin dia ke proxy Burpsuite. Jadi ada fiturnya tuh, kalian tinggal min help aja, pilih yang proxy, sambungin tuh 127.0.0.1 ke portnya Burpsuite. Jadi kalian bisa lihat si SQL injection itu nembak apa di parameter itu. Bisa kelihatan kok. Minimal juga bisa validasi ulang lah di SQL Map itu juga sebenarnya dia ngasih payload juga tuh, ada payloadnya. Kita bisa lihat payload yang dicoba sama si SQL Map itu. Injeksi manual. Oke, kita next ya. Overclaiming severity. Nah ini nih, ini biasanya di anak magang nih. Kalau misalnya kita punya anak magang kan yang latihan, rata-rata biasa kena tuh. Nah ini biasanya berhubungan dengan severity, berhubungan dengan skor itu. Ini harus pada udah familiar ya, tahu deh ada yang belum atau enggak, karena waktu gue dulu ke cybersecurity untuk sentuh si severity ini masih jauh banget, gue masih belum nyentuh itu, jadi gue belajarnya kayak belakangan gitu sih. Jadi untuk penilaian si seberapa parah dari kerentanan ini dapat skornya gitu ya, severity-nya. Misalnya contoh, kita dapat SQL injection, terus ternyata itu cuman bisa buat read, kita dapat SQL gitu, SQL injection, tapi ternyata dia cuman kita bisa
baca doang gitu, nge-read doang gitu kan ada CRUD tuh, create, read, update, delete. Kita hanya bisa melakukan dari temuan SQL injection itu, kita cuma bisa melakukan read data doang. Nah dan di situ kita nggak bisa ngelakuin update, delete segala rupa. Nah di situ kita kasih security-nya CIA-nya ya, itu semua high, misalnya confidentiality high, integrity high, sampai mungkin availability high. Nah itu suatu kekeliruan yang mungkin sering fatal sih. Jadi perlunya kalau kita cuma dapat read doang kan itu harusnya kita dapat cuma confidentiality doang ya, doang, dan itu cukup kita kasih low aja itu harusnya udah cukup gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya dia nemu SQL map nih, bangga dia, wah anjay SQL map, terus Ya, dia berpikir bahwa wah oke nih, hai langsung tuh si CIA-nya langsung semua tuh. Padahal sebetulnya yang dia dapat tuh cuman kayak akun biasa, bukan akun root yang sampai tinggi banget. Iya. Tapi dia berasumsi bahwa oh ini bisa nih, ini. Padahal akun itu nggak bisa ngapus, nggak bisa nambahin, nggak bisa ngedelete, cuma bisa ngebaca. Delete tuh nggak bisa, kita nggak bisa. Atau mungkin kalau biasanya CSRF yang sering bikin CSRF tuh low gitu, attack complexity-nya. Itu bisa dilihat loh. Sebetulnya kalian bisa baca, arahin kursor ke dekat attack complexity, baca yang low itu ada tulisan repeatable. Penjelasannya. Alias bisa dilakukan berulang. Jadi kalau kayak CSRF itu kalau di kehidupan nyata itu kan jarang berhasil. Karena udah Kalau CSRF. sama target asli, emang dia mau klik link gitu. Apalagi yang dari orang asing. Kalau mungkin social engineering-nya rapi banget. Itu kan jarang terjadi. Kemungkinan kita berhasil masuk dan dapat akses itu kan mungkin sesekali gitu. Makanya dia jadi high attack complexity-nya. Low itu ada tulisannya tuh repeatable alias bisa berulang-ulang. Kalau conv-nya high gimana tuh? Kalian tahu PII? Personal Identifiable Information itu bisa juga kena high. Atau mungkin tergantung data yang didapat apa? Tergantung data yang kita dapat itu bisa dipakai buat apa? Sensitif ya akun nomor rekening lah, atau mungkin data pribadi ya udah. Kalau misalnya ada CMS full SQL injection, terus setelah login dapat RC, wah anjir, login doang dapat RC. Itu cara hitung skornya gimana? Login doang dapat RC. Login doang dapat RC. Jadi lu login nih, tiba-tiba dapat RC. dapat shell ya. Oke. Itu Gua nggak ngerti lebih ke skenario-nya tuh. realistisnya gimana ya, kita mungkin bisa mungkin maksudnya authenticated kali, bisa di bypass. Login terus logout lagi bang, hehe, wah anjay. Lu PR banget. Coba capain doang kayak. Bukan bang, maksudnya setelah login ada file upload. Ya udah, berarti permasalahannya di mana? File uploadnya, bukan di RCE-nya. Di endpoint upload, di functionnya upload. Dia cerita skenario-nya bukan bang. Jadi waktu login itu ada file upload, terus dapat RCE gitu. Berarti kan solusinya di situ, di file uploadnya. File upload. Bisa aja bang, login ke page yang udah ada reversal. File upload sendiriin. dia masih ngotot pengen skenario RCE-nya dibahas. Jadi sebetulnya overclaim severity itu ya skor yang seharusnya kita bisa pertanggungjawabkan ke klien. Kalau klien nanya, Mas ini kenapa high? Kita harus bisa jelasin. Mas ini kenapa attack complexity-nya dibuat low? Kenapa? Dia kan kadang ada klien yang butuh itu. Ada klien yang kritis, ada klien yang biasa aja, yang nggak peduli bahkan. Itulah makanya adanya si severity ini untuk mengukur itu biar nggak sembarangan. Jadi makanya ada pengukuran ini gitu. Kita next dulu ya. Oke, silakan. Nah ini mixing up environments. Kayak mixing up environments maksudnya dia tuh nggak bisa, si pentester pemula ini belum bisa membedakan mana itu environment dev atau development dengan production. Dimana environment development ini website-nya udah jadi, cuman hanya bisa diakses secara lokal atau tertentu aja lah diakses. Iya, masih belum go public. Ya betul. Ya kalau production ya udah di deploy. Kalau prod itu udah di deploy, webnya udah bisa diakses publik. Nah udah. Nah dalam urusan pen testing ini, perbedaannya salah satunya ya kalau di dev kita bisa lebih
dev lebih leluasa. Mungkin karena mindset CTF kali. Nah gitu, jadi kayak kita mungkin backgroundnya main-main di CTF tuh bahkan bisa barbar banget ya. Apa-apa udah langsung thread 100.000 bam gitu, nggak paling gede kan peduli. 200 juga. Hantam. Nah ini kayak gitu, gitu kirim scan ini payload sejumlah berapa banyak lah. Jadi di dev tuh kalau dev mungkin masih bisa sedikit kayak gitu ya. Tapi kalau di prod, nah itu udah beda urusan, udah beda cerita. Itu udah nggak bisa lagi tuh kayak gitu. Production kan harus hati-hati lah. Di situ Betul. ada usernya tuh aktif gitu. Itu akun-akunnya terpakai, ada orang yang gunain. Jadi segalanya harus dipikirkan dengan baik. Dan solusinya kalau misalnya kita pengen test prod, kita bisa tinggal minta atau kita bisa bikin sendiri. Contohnya kayak mau nambahin data nih, kita mau tes untuk ngapus data gitu. Atau kita mau mending kita tambahin data baru dan itu aja yang dites. Jangan tes atau ngapus data yang udah ada. Itu biasanya udah ada yang bikin, entah ada user lain yang perlu data itu. Intinya konfirmasi sih, kita perlu konfirmasi dulu sama si kliennya gitu. Boleh nggak kita nambah data, boleh nggak kita ini itu. Kita mau melakukan step itu, kalau jadi pen tester tuh lebih hati-hati, harus ngerem gitu. Kita nggak lagi main CTF, itu the whole different story, ini beda banget ya. Jadi kalau di CTF kita bisa barbar deh kayak hacker seenak jidat. Nah kalau di sini kita ada batasan-batasannya gitu. Jadi Oke. harus diperhatikan juga di situ ya. Oke, ngerti. Itu ya. Nah kayak ini slide terakhir, not developing report writing skills. Di sini sebagai pentester kita nggak cuma pentest ngehack gitu, cari temuan cari kerentanan gitu, exploit gitu, enggak. Jadi pentester itu banyak berurusan dengan catat mencatat gitu. Dari awal kita mungkin ada mapping, kita catat ini biar kita catat skenario apa yang akan kita lakukan sebelumnya kan, sebelum kita melakukan info gathering lah, numerasi dan selanjutnya. Biar ini juga kita nggak kagok abis ini kita melakukan apa, jadi nggak buang-buang waktu juga, semua terplanning sampai akhirnya di tahap report ya kita mencatat temuan apa aja yang kita dapat. Nah dalam hal ini kesalahan biasanya terjadi buat pentester pemula adalah dalam Mungkin rangkaian penyusunan kata-katanya. penyusunan kata-katanya itu masih karena kita mostly menggunakan kata-kata baku dan formal ya harusnya ya, karena kita sebagai as a profesional ya, kita harus tahu gitu kata-kata baku formal tuh gimana. Nah sekarang udah sebenarnya bisa lebih mudah dibantu dengan AI merapihkan kata-kata kita. Nah itu jadi salah satu bantuan kita lah untuk jadi lebih rapih lah. Oke, mungkin yang dimaksud itu kayak pemula biasanya ngetik report tuh kayak gini. Aku tadi nemuin SQL injection di sini, terus aku giniin, terus ininya digituin. Nah, ininya dibegitukan. terus ininya dibeginiin, akhirnya begini hasilnya. Itu kan nggak baik ya, dianuin. Harusnya kan secara Diapain profesional, tuh dianuin? ya seharusnya secara profesional mungkin kita bisa pakai penulisan seperti hindari kata kamu, aku, saya. Mungkin kata-katanya diganti ke penguji telah menemukan ada beberapa celah yang gitu. ini juga kami juga di beberapa tuh Kami juga nggak jangan. boleh tuh ada. Kayak misalnya penguji telah menemukan atau mungkin telah ditemukan celah Telah dilakukan kerentanan. pengujian dan ditemukan temuan ini. Iya, atau mungkin telah dilakukan pengujian bahwa di sini terdapat ini gitu. Jadi setidaknya klien kan yang baca itu klien. Jadi biasanya harus terlihat lebih bagus lah untuk penilaian. Telah ditemukan seorang anak hilang. Waduh. Aduh. Semoga ketemu bapaknya. Semoga ketemu bapaknya. Nih, secara secara profesional yang nanya Sharfix. Oke. Penulisan report itu harus seperti apa aja, Mas? Ya secara formal Yang pertama udah pasti judul. Nama temuannya apa. Jadi yang pertama biasa udah jelas judul. Udah pasti. Nama temuannya apa. And next, habis itu baru mungkin skornya. Skornya itu apa sih? Biasa skor atau mungkin pakai OAPS dan lain-lain. ini ya. Setelah itu mungkin di bawahnya tanggal kapan kita ngetesnya, kan kita harus catat juga. Baru masuk ke affected items atau mungkin endpoint apa saja yang kena temuan itu. Nggak scope dulu, scope-nya kan. Yaudah boleh deh, Ya kan. kasih scope-nya. Selanjutnya baru tinggal ke POC. Iya. POC-nya seperti apa? Kita tinggal habis itu POC lanjut tadi ya. Jadi pertama judul,
ada CVSA score, scope-nya apa, tanggal, kemudian affected items, selanjutnya POC. Kita ceritain lah dari awal itu gimana sampai akhirnya celahnya terjadi. Dan terakhir pastinya ditutup sama rekomendasi gitu. Pasti. Jadi kita harus kasih ke klien solusi atas kerentanannya. Itu untuk format report. Itu aja udah bagus. Kalau mau ditambahin lagi lebih bagus, mungkin dibuat lebih profesional tampilannya, dikasih kotak atau mungkin dibuat lebih bagus. Oke, mungkin ini terakhir konklusi. Konklusi apa tuh? Konklusi. Ini secara singkat kurang lebih konklusinya adalah bekerja as a penetration tester itu pekerjaan yang apa ya? Mungkin kalau kita udah sebelum kita terjun di bidang itu secara langsung, mungkin kita akan pandangannya akan beda gitu, kayak wah gitu. Ada di luar dugaan pas kita udah masuk ke dalam bidang ini secara terjun langsung gitu. Nah di sini benar-benar kita jadi kayak apa ya? Keteliti diperlukan gitu. Terus kita juga ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan gitu. Kita juga nggak boleh asal, kita kan megang data klien juga gitu. Kita nggak bisa asal expose data klien, kita sebutin kita pentest apa, kita lagi dapat temuan di suatu klien ini di sistemnya ada kerentanan apa, kan nggak bisa, kita diikat dengan itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya apa ya, profesional gitu. Jadi ya salah satunya itu tadi kita jadi orang yang harus teliti gitu. Tadi awalnya kita mau kan serampangan, tadi kan kita mau ikut CTF kan, wah gue mau jadi hacker blog, kita inilah apa CTF nih bisa gini. Namanya hacker kan pasti kan pikirannya kan luas dan bebas, maunya terbuka. Ketika pas jadi penetration tester, semua kayak agak ter apa ya, rapet gitu jadinya ya. Jadi agak ringkih gitu mau ngapa-ngapain. Nah itu harus semuanya akan biasa ketika jam terbangnya udah tinggi lah, dan kita akan masalah penyesuaian aja lah, adaptasi. Jadi itu tadi ketelitian ditingkatkan lagi, terus apalagi kurang lebih harus banyak terus belajar sih, karena salah satunya tadi kendala di penguasaan tools lah, ada yang dia belum tahu, ada temuan yang dia belum paham, sampai pada dasarnya penguasaan basic teknologi deh, penguasaan dari pemahaman webnya dipakai ini apa, framework apa gitu kan, dia juga harus paham, apalagi teknologi berkembang terus kan, jadi dia harus standby dengan apa ya, harus siap-siap lah dengan perkembangan teknologi yang ada, dan jangan pernah apa ya, kalau mau tetap benar-benar lanjut di bidang ini, jangan pernah berhenti belajar sih, itu aja sih satu. Sama kalau bisa setiap kali kita menganalisa sesuatu, coba tuh belajar untuk tidak langsung mencari exploit-nya. Memang mungkin ada dan itu mungkin bagus. Tapi kalau seandainya cara exploit-nya belum ada, satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah gimana cara kerjanya. Kita harus tahu itu. Iya. Kayak misalnya, anggaplah teman-teman di sini udah sering CTF. Merasa oke, gue lumayan tinggi levelnya. Oke, gue jago. Coba pentest real case. Coba dikasih project segini. In scope-nya dibatasin lagi, nggak boleh bebas. Coba black box. Coba black box. Cobain black box. Binary checking coba. Nah, mobile pula kan. Segala yang dipelajari di waktu kita CTF itu sengaja dibuat rentan, bukan real case-nya seperti itu. Jadi masih berbeda. Jadi jangan stop, betul kata Hanif tadi, jangan berhenti belajar. Jangan pernah merasa bahwa oke, ini udah cukup, gue udah jago, mesin ini gue udah tuntas. Jangan seperti itu. Terus pelajari terus pelajari. Dan kalau bisa jangan sekedar pakai exploit. Coba baca source code-nya ngapain. Sebetulnya di mesin ini tuh dia ngapain? Apa yang kerentanannya yang utamanya itu kenapa dia bisa sampai dapat shell? Itu yang sebetulnya menarik untuk dipelajari teman-teman. Jadi sama teman-teman juga tadi takutnya ntar malah ngedown lagi. Kalau misalnya habis dari jadi CTF player, jadi tadinya bisa bebas, pas terjun ke pentester jadi agak terbatas. Enggak gitu juga. Ada banyak pengalaman yang bisa kalian dapetin gitu as a penetration tester gitu, bahkan lebih lagi, nggak cuma CTF doang kan, banyak pentest physical pentest mungkin bisa juga kan. Jadi ya banyak semoga yang semangat belajar di sini tuh masih akan terus tetap semangat belajarnya gitu sampai kalau emang tujuannya as a penetration tester ya good luck. Jadi semoga tercapai. Ini trik belajar dari satu teman baikku juga. Dia ada di sini, logonya yang warna ungu dikit, kalian bisa tahu lah siapa. Jadi dia kasih saran bahwa kalau misalnya kita belajar sesuatu, usahakan kita jangan langsung cari exploit. Jadi gue taunya dari dia sebetulnya. Dia bilang kalau bisa, anggaplah lu dapat sebuah version dari sebuah web target lu. Lu coba cari tahu isu-isu yang pernah terjadi dulu. Jadi lu ketik, jangan langsung
version ini misal Nginx 1 berapa, terus langsung exploit, jangan. Iya. Ketik dulu nama versionnya, terus cari baca satu-satu per semua 10 artikel Versionnya pertama deh. 10 artikel pertama baca Di semua. web officialnya Dia pernah ada isu apa aja. yang udah di patch. Dia pernah diperbaikinya tuh gimana. Jadi kita belajarnya full gitu. Baru kita cari tahu exploitnya emang orang pernah nulis exploit itu apa yang dia coba. Oh iya, karena waktu itu dia pernah ada isu ini gitu. Jadi kita belajarnya nyambung. Gimana gitu. sih exploit itu bisa terjadi gitu kan. Betul. Dan tenang, kalau mau tetap berkarya atau mungkin berkarir sebagai CTF player, it's okay, itu bagus banget. Bahkan olimpiadanya juga ada kan. Rame juga penggemar-penggemarnya. Tetap itu fokusin. Cuman jangan pernah berhenti sampai sepuas itu. Karena waktu lu ikut CTF, lu bakal ketemu yang lebih jago lagi. Selalu ada langit di atas langit. Lu merasa udah paling jago di daerah Jakarta Selatan, lu coba mungkin ikuti di luar daerah. Banyak yang lu nggak duga mereka tuh lebih cepat. Luar daerah, Depok lagi. Provinsi Pak. Gak Depok juga, cu. Gue mencoba memotivasi ini. Kan luar. Motivasi gue jadi rusak, cu. Ya terus. Udah, kata-kata hari ini lah. Nggak, bercanda. Jadi, coba balik lagi dari slide pertama. Mungkin tadi ada yang telat masuk. Balik lagi dari slide pertama mungkin. Iya. Slide ketiga lah mungkin. Ini. Oke, dari ini. Jadi, buat teman-teman, dalam detik-detik terakhir kita, udah kayak mau meninggal aja. Masuk jadi. Kayak mau meninggal aja. Oke, gini. Masih set. Di atas momen masih ada momen yang lain. Waduh. Jadi gini, mungkin bagi teman-teman yang mungkin tadi terlambat, nggak bisa join dari awal, kita mau recap lagi nih. Oh, lu monggo silahkan kalau Oke. Oke. Jadi kita mau recap. Biasanya kesalahan-kesalahan pentester pemula itu ada di missing findings. Jadi banyak lah mungkin yang kelewat temuan-temuannya. Dan itu fatal untuk kredibilitas perusahaan tempat dia bekerja. 3 aspek yang biasanya kena adalah memang dia belum tahu. Tuh. Yang kedua memang kurang teliti. Yang ketiga mungkin memang dia belum ngecek. Belum melakukan penyisiran secara Belum disisir, belum dia cek fitur itu, jadi makanya miss gitu. Kadang di situ pedal ada temuan. Kalian bisa bedain codingan untuk nambahin data dengan codingan untuk ngedit data itu beda. Keduanya harus diperiksa. Jangan cuma satu diperiksa doang. Misalnya fitur untuk nambahin data udah selesai situ doang. Fitur editnya nggak kita periksa tuh, apakah dia bisa dimanipulasi. Fitur create, update, nah itu Betul. diperiksa lah. Next, slide berikutnya. Untuk recap lagi aja ya. Oke. Spending too much time in single bug. Jadi sebetulnya kan kita bisa lihat WSTG checklist itu banyak banget. Itu belum lagi yang semua detail-detail kecil dan belum kita cari di endpoint lain. Misal kita dapat satu XSS. Kita harus cari XSS itu kena di endpoint mana aja. Itu harus dicari juga. Jangan cuma dapat satu puas gitu. Enggak. Kita bisa disalahin kalau misalnya ternyata ada 7, tapi kita cuma laporin 1. Ada di 7 menu kenanya. XSS semua lagi. Yang store pula lah gitu. Nah itu kesalahan Sama-sama pemula tuh. nambahin juga Apa tuh? di salah satunya di OSTG checklist juga ada misalnya ada waktu itu course ya, temuan course. Nah itu ada 2 cara exploit dan itu kalau bisa diusahakan dua-dua. Kalau satu cara bisa, cara kedua tuh bisa nggak dites. Nah itu jadi Betul. sama senior tuh pernah digituin gitu. Betul banget. Cara kedua bisa nggak nih? Karena siapa tahu bisa impact-nya lebih gede, severity-nya lebih besar, ya, lebih tinggi gitu. Oke, next. Recap lagi. Selanjutnya, not knowing tools. Ya, udah jelas lah. Mungkin toolsnya belum terlalu dalam, menu-menunya belum semua dicek, ya itu basic lah. Tapi itu bisa dipelajari. Nggak usah terlalu jadi beban. Oke, next. Next, relying. Terlalu mengandalkan automation tools. Jadi, automation tuh bagus banget. Dan kita pakai juga kok automation. Pasti. Tapi automation kita cuma ngebantu. Bukan itu sebagai senjata utama. Tuh. Kita harus cek itu apakah ada false positif ataupun mungkin ada miss di situ. Jadi kita harus cek manual, tetap dicek manual. Jangan kita mengandalkan bahwa oke, ini ada SQL injection. Oke, udah senang tuh. Pas klien nanya, "Mas, SQL-nya di mana ya?" "Di sini, Mas." Terus bisa ngapain? Terus bisa ngapain aja, Mas? Bingung, nggak bisa jawab. Karena emang dia belum cek aja, dia berdasarkan hasil scan saya, Mas. Tapi Bang, beralasan gitu. Nggak bisa depan klien, kita nggak bisa terlalu beralasan sampai gimana. Kita harus jelasin by data. Next. Overclaim udah jelas. Kalau ngitung severity, kalian udah pasti bisa lihat. Tergantung kalian. Ini gara-gara Indonesia lawan Cina nih. Tergantung kalian mintanya apa. Mereka mau dihitung skornya berdasarkan apa. Ada yang buat kalkulator sendiri? Ada. Oke, lanjut. Kayak si itu tuh. Mixing up environments. Udah jelas. Dev sama prod beda. Dia nyampurin aja semua
beda dari URL apapun beda. Di dev itu kita masih bisa anggap kayak CTF, kayak itu masih bebas, datanya data-data kosong semua, dummy, nggak ada user. Terus kalau di production udah jelas harus hati-hati lah, itu ada orang yang lagi pakai fitur itu. Jadi tesnya harus hati-hati, thread-nya dikecilin. Wah ini udah penulisan report doang lah, udah jelas. Harus diteliti, jangan sampai pakai kata-kata aku, kami, saya, gua, jangan. Pakai kata-kata kayak penguji telah menemukan celah, atau mungkin telah ditemukan bahwa di sini terdapat, atau mungkin web aplikasi merespon dengan ini. Pokoknya hindari kata-kata kami, saya, aku, gua. Pakai AI juga boleh lah, pakai AI lah. Sebetulnya gampang. Untuk best practice kalian tinggal ketik biasa aja, kayak tadi aku nemu ini, terus aku buat seperti ini. Nah, nanti lu copy, lu pergi ke ChatGPT atau AI lainnya, lu suruh benerin pakai kata-kata yang formal. Itu lebih nolong untuk lu kalau susah ngebahasainnya. Nggak harus habisin waktu 2 jam cuma reporting doang. Gitu. Ya sih. Kadang kayaknya gitu. Gue nyindir lu sebetulnya. Tidak. Enggak. Nah, itu ada share tuh untuk ngitung. Ada aktivitas kalkulator for berapa tuh? 4 ya? 4 ya. Nol. Nah, jadi sebetulnya itu aja. Kita hari ini nggak terlalu bahas teknis yang sampai sakit kepala. Tujuannya supaya kita cuman ngebagiin biasanya pentester pemula tuh pasti ada kesalahan. Dan kesalahannya tuh kayak tadi. Miss temuan lah, belum tahu tools lah. Atau mungkin terlalu ngadarin tools automation. Itu wajar. Itu wajar. Dan syaratnya tetap harus belajar. Iya, jangan pernah merasa puas. Nggak bisa. Bisa jadiin 2 atau ya jadiin 1 aja, tapi jelasin dampaknya secara keseluruhan. Apa tuh severity? Bang, perlu buat langkah-langkah exploit kah pas reporting atau cuman advice-nya aja? Ya, perlu banget. Ini perlu banget nih. Kalau nggak salah tuh juga pernah POC maksudnya. POC ya. Jadi POC itu bener-bener detail, kayak step by step dari menemukan langkah itu ya. Betul. Tapi jangan terlalu jauh juga, karena ada juga yang pernah gue lihat tuh POC-nya. Jadi kita login dulu, terus habis itu setelah kita login kita ke menu ini. Nggak usah, kita langsung ke endpoint terdampaknya aja. POC-nya tuh seefisien mungkin. Contoh kayak. Tapi detail. XSS lagi deh, contoh paling gampang tuh sebetulnya. Ya. XSS misalnya di menu ini. Jangan kalian search lah. Langkah awal di POC. Langkah awal di POC kalian tulis kita login dulu. Saya login menggunakan ini. Jangan. Langsung ke endpoint-nya. Bahwa di parameter ini jelasin. Nah, kadang butuh tuh cuma 2 screenshot gitu. Gak perlu report sampai panjang banget. Klien cuma pengen tahu di mana endpoint gua yang kena gitu. Sales hack trace. Apa tuh? Coba main mesin tapi sambil bikin itu bagus banget. Bikin main mesin tapi reportnya dibikinin. Itu ide yang paling bagus. Dan di list ya kerentanan di situ yang pakai WSTG apa aja yang ada di situ. Iya, itu ngelatih banget beneran. Karena labnya kan lab latihan yang memang sengaja dibuat rentan. Tapi kalau lu bisa bikin reportnya dan reportnya tuh bagus banget, lu akan sedikit lebih mudah untuk startnya. Waktu lu kerja nanti, udah sedikit lebih mudah. Senior lu bakal kaget gitu. Ini kok reportnya rapi. Pernah kerja di mana gitu? Pernah kerja di mana? Padahal memang dia latihan. Padahal hack trace doang. Lab hack trace aja nih. Kalau aneh bisa bikin readme beda nggak sih sama report? Readme kan biasanya dalam bentuk txt. Iya, txt. Itu beda dong. Read.me, yaitu teks ya. Yang dimaksud di sini tuh format report itu seperti apa? Ada gambar. Bisa pakai disimpan di mana? Mungkin Obsidian atau mungkin di Notion ya, atau di Word juga bisa. Latihannya di Word aja. Ya bisa. Intinya kayak tadi, ada judul, severity score-nya, terus tanggal, scope-nya apa, affected items, POC, terus masuk ke mitigasi, referensi. Udah. Artinya kasar nih, kalau nggak ada gambarannya kayak gini kan masih ngawang-ngawang. Oke, di internet bisa banyak contohnya, tapi pusing kan. Ambil salah satu yang menurut lu simple dan lu ngerti. Nah, habis itu contoh itu anggap as a template buat report lu. Udah gitu aja sih. Terutama POC, terutama rekomendasi jangan asal. Itu bagian tersulit dari reporting. Iya, pasti. Sumpah. Rekomendasi. Selama kerja di sini, bagian tersulit pada saat reporting adalah rekomendasi. Karena kalau klien lu anggaplah versionnya vulnerable tuh, lu suruh update, terus klien nggak bisa upgrade nih. Kalau mereka upgrade ada beberapa fitur yang mati. Ada beberapa fitur yang nggak bisa berfungsi. Gimana best practice berikutnya? Itu harus pikirin banget. Ada namanya juga risk analysis. Iya. Dan lu harus konsultasi sama senior. Itu bagus. Itu bagian terberat dalam reporting tuh rekomendasi. Karena klien pengen tahu cara benerinnya gimana. Iya. Jangan sampai pakai rekomendasi yang udah outdated juga, yang udah
Sistemnya udah nggak bisa pakai itu. Kalau buat report formatnya pakai apa tuh Bang? Format, dia tanya format. Format report Iya. beda-beda ya kalau kantor, tapi intinya kayak gitu sih, template lah, ngikutin template. Kalau bisa disimpulkan ya, judul, ya itu Score. poin-poin penting itu. judul, skor, POC, rekomendasi. 4 itu aja kalau mau intinya. Ya. Selebihnya itu tambahan setiap PT lah pengen buat seperti apa. Ulangi lagi ya, judul, terus skornya, POC atau cara-cara langkah-langkahnya, dan terakhir rekomendasi. Oke. Pasar, jembatan, rumah nenek. Gue tumbuk lu Bang lama-lama. Kalau andainya kalian udah kerja, kalian bisa buka report senior-senior kalian yang dulu-dulu. Itu nambah referensi banget. Report-report senior tuh jago-jago. Kalau di sini ada sistemnya senior, ya kita bisa lihat kayak gitu karena kayaknya di vendor lain belum tentu ada senior. Kita baca aja report-report senior kita. Itu bagus-bagus semua, itu nambah referensi. Oh, ternyata bisa seperti ini. Oh, ada trik kayak gini gitu. Bagus banget tuh. Semua pasti ada senior lah, pasti ada yang lebih tua lah. Iya sih. Untuk mitigasi perlu dijelaskan secara teknis atau hanya nyantumin referensi, Bang? Ini tergantung kita mau mitigasinya apa. Secara teknis jangan terlalu teknis banget karena kita nggak tahu source code mereka atau cara ngoding mereka tuh seperti apa. Karena itu biasanya nggak dikasih tahu kan. Kita kasih tahu secara gambaran besarnya aja. Contoh nih, lu ada fitur transfer terus nggak usah deh, itu udah gue bahas tadi. Nggak apa-apa. Paling simpel gini deh. Misal lu ada XSS nih, dapat XSS lagi. Ini fokus ya. Rusdi. Ingat gini. Misal Rusdi ada siapa yang nanya tadi? Oh, Farel Istiqomah. Sorry Rusdi, salah orang Rusdi. Misal nih Farel, mitigasi perlu dijelasin secara teknis atau enggak, atau cuma nyantumin referensi doang. Misal lu nemu XSS, tapi biasanya kalau kita mau ngasih rekomendasi XSS itu mungkin kayak nerapin CSP dan lain-lain. Ternyata dia udah nerapin nih. Kliennya udah nerapin, nggak mungkin di rekomendasi kita nulis lagi tuh, pasti diketawain sama klien. Mas, kita udah nerapin ini, tapi kok masih jebol ya? Bingung lah, malu. Kita bisa nerapin yang best practice yang bisa dilakuin. Contoh misal setiap kali di user input di parameter itu langsung di encode aja. Kita nggak jelasin cara encode-nya gimana, itu terserah programmer mereka, developer mereka yang ngoding. Jadi kita jelasin secara garis besar kita harapnya seperti apa untuk penutupannya. Kita jelaskan hanya based on best practice. Kalau referensi sudah jelas, kalian mengambil saran itu dari link yang mana, dari artikel mana, itu doang. Biasanya 2 referensi aja cukup. Yang penting masih sesuai sama target yang kita kasih. Dan relevan. Rekomendasi perlu berapa poin kah per bug-nya Bang? Minimal 2. Karena satu minimal yang lu kasih, dan satu lagi best practice kalau yang pertama nggak bisa. Ya, ada beberapa minimal opsi 2. lah, ada beberapa opsi. Betul. Ya. Minimal banget 2. Satu, kalau saran utama lu nggak bisa, maka yang kedua bisa dipakai. Ngeri customer-nya. Kalau kalian mau gebak hunting tapi takut nanti 2M, gini. Pertama. Dengar baik-baik. Isi report kalian dalam email itu harus bilang seperti ini. Saya sebutkan nama lu atau mungkin nama samaran lu. Saya ini menemukan celah kerentanan, nama celahnya ini di website Anda. Jika Anda ingin, maksudnya kita mancing dia untuk ingin merespons gitu, tapi kasih tahu dulu celahnya apa. Jangan kasih tahu endpoint-nya apa itu, supaya tidak dapat makasih mas. Jadi setidaknya dia ngerespon dulu. Kasih tahu temuannya apa, tapi jangan kasih tahu endpoint-nya di mana. Kan biar aja dia pusing nyari. Ada broken access control tapi di mana ya? Dia kan nggak tahu. Oke deh. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih semua. Thank you. Assalamualaikum.